Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah, insya Allah kita masuk kajian yang kedua, yaitu kajian jejak para fuqaha yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Sutomo LC. Sambil menunggu Ustadz Wildan yang sebagai host, Alhamdulillah Ustadz Sutomo telah hadir. Mohon maaf Ustadz, mungkin agak lama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Ustadz, mungkin kita berbincang-bincang sedikit dulu Ustadz sambil menunggu Boleh, hostnya boleh. karena masih loading gitu. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah Ustadz, jelas. Cuma mungkin agak kedekatan dengan mic Ustadz. Oke. Iya. Oke. Segini barangkali cukup? Oke Ustadz, alhamdulillah cukup. Oke. Iya. Bagaimana kabarnya Ustadz di pagi ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita sudah memasuki hari keberapa ini puasa ya? Kalau tidak salah ke-7 ya. Ke-7 ya? Iya. Berarti kita sama nih. 7 hari ya. Ya Ustadz. Ustadz sekarang ada di Jakarta atau? Ya, saya masih di Jakarta, kan dilarang mudik ya. Tapi pulang kampung boleh Ustadz? Ya, insya Allah kalau pas sudah aman lah pulang kampung. Kan efeknya sama aja pulang kampung maupun mudik ya. Iya betul Ustadz. Sama-sama. Tapi mungkin sedikit menyinggung dari tema Ustadz gitu ya Ustadz ya. Mungkin sedikit bocoran aja Ustadz. Ini kan tadi kalau saya lihat dari judulnya kan jejak para fuqaha sesi pertama. Iya. Emangnya siapa sih Ustadz yang pengen Ustadz bahas kali ini gitu Ustadz? Mungkin buat sekedar biar kepo gitu Ustadz. Jamaah. Yeah. Cukup banyak sebenarnya ya yang harus kita bahas, cuma karena waktunya terbatas hanya di bulan Ramadan saja gitu. Tentu kita tidak bisa mencakup semua, membahas semuanya, ya kita pilih-pilih lah. Kira-kira yang paling populer atau yang paling harus kita kenali, atau mungkin juga ada yang sudah kita kenal namanya, cuma belum seutuhnya kita kenali gitu. Misalnya kita sering mendengar Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalnya, atau mungkin para sahabat, para tabi'in yang sering kita dengar namanya. Tetapi seperti apa beliau semuanya itu barangkali perlu kita tambahi lagi informasi atau pengetahuan kita agar ya semakin dalam, semakin mengenal sehingga tak kenal kan maka tak sayang gitu ya. Agar kita semakin sayang mereka, dan ini satu perintah juga di dalam syariat, tentu kita harus mengenalinya. Bagaimana mungkin kita mengklaim cinta ulama, bela ulama dan seterusnya, tapi kita nggak kenal siapa ulama gitu, kita nggak kenal siapa fuqaha. Karena kita mungkin ada sekitar 14 pertemuan, dan hari ini saya tidak akan membahas satu persatu tokoh itu, hanya sekedar mukaddimah dulu. Ini baru pertemuan pertama ya. Maka nanti di pertemuan besok yang kedua sampai ke-14 nanti, insya Allah kita bahas satu persatu, kita pilih satu dari kalangan sahabat misalnya, kemudian satu dari kalangan tabi'in, kemudian nanti setelah tabi'in ada banyak tabi'ut tabi'in ya, dan seterusnya. Ada banyak nama yang mungkin kita sudah sering mendengar para imam mazhab itu. Kalau di kalangan sahabat nanti saya akan memilih Aisyah gitu ya, sebagai tokoh fakih wanita perempuan, tetapi mungkin jarang kita kenali kefikihannya atau ketokohannya dalam hukum Islam. Kemudian nanti kalau tabi'in kita pilih misalnya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala misalnya. Terus itu satu persatu, satu hari satu tokoh gitu ya. Jadi kalau ada 13 hari selain hari ini ya, karena hari ini kita baru mukaddimahnya, pengenalan, ada 13 tokoh ya. Tentu 13 ini sangat amat sedikit bila dibandingkan dengan ribuan atau bahkan lebih tokoh yang ada di dalam tradisi Islam yang sangat amat luar biasa. Ini baru tokoh fikih, belum kita bicara tokoh tafsir, hadis, dan beberapa disiplin ilmu yang lainnya gitu. Ya, nanti siapa saja juga insya Allah akan saya bahas hari ini lah. Ini tadi baru ya memancing ya, biar pada mendengarkan nanti di kajian kita hari ini. Ini Ustadz Wildannya belum datang juga ya? Iya Ustadz. Tapi mungkin karena apa namanya Ustadz,
Jadi begitu banyak kalangan ulama gitu Ustaz ya, dari yang kalangan sahabat, kemudian tabiinnya, ada yang dari ulama yang fakihnya, ada yang bagian bidang tafsirnya, gitu banyak macam. Yang tadi yang dibilang kalau nggak kenal maka kita tak sayang gitu, katanya cinta tapi kok nggak kenal gitu kan. Betul. Nah, jadinya nanti bisa Ya. jadi apa namanya? Kan orang-orang Arab tuh bilang sama sih kayak pepatah kita tadi bilang, tak kenal maka tak sayang. Mereka bilang al-ma'rifah asasul mahabbah gitu. Jadi tahu itu ya pondasi daripada cinta. Ada orang mengklaim mencintai Rasul, mengklaim mencintai para sahabat misalnya, kok nggak kenal, ya klaim itu belum terbuktikan. Dia baru teriak-teriak saja bahwa kita mencintai Rasul, sahabat, ulama gitu. Tapi siapa yang dicintainya kok nggak dikenal sama sekali ya, itu baru klaim, ya baru klaim. Sebab nggak mungkin seseorang mencintai orang lain kecuali benar-benar tahu orang lain itu ya. Kan nggak ada orang naksir seorang perempuan misalnya gitu. Siapa perempuan itu? Saya nggak tahu siapa perempuannya gitu. Ini nggak jelas gitu. Maka al-ma'rifah asasul mahabbah, harus kenal dulu dengan para ulama untuk bisa membuktikan klaim bahwa kita mencintai mereka gitu. Maka salah satu hal yang penting harus kita ketahui selain akwalnya adalah para al-qailina biha. Selain fikihnya juga para fuqahanya gitu. Ya, Belum Ustaz. datang juga ya Ustaz Wildannya. Belum, Ustaz. Ya, kita udah mulai masuk-masuk ini. Ya, Sedikit lagi. Alhamdulillah Ustaz. Oh ya, itu ada suaranya itu Iya, masuk. sudah ada backgroundnya tapi belum nampak wajahnya Ustaz. Iya, ini mohon maaf Ustaz, kita hampir-hampir juga mau menyerah, ini kenapa gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak bergantung dengan teknologi, jadi kalaupun ada masalah tetap ngajinya harus jalan walaupun dengan suara saja tanpa ada gambarnya begitu. Oh gitu. Ini teknologinya atau antumnya ini? Oh, wallahu alam ini Ustaz. Oke. Tapi mudah-mudahan boleh. Mengurangi kehusyuan kita dan semangat kita untuk mengaji dari antum Ustaz. Sambil menunggu supaya keadaan normal, saya dengan suara saja begini tidak masalah ya Ustaz Tomo ya? Tidak masalah, tidak masalah. Insya Allah jamaah juga dengar suara antum lah. Ya baik. Ustaz Afif bisa dengar saya ya? Berarti Ya, suara saya didengar oleh jamaah yang lainnya gitu. Iya Ustaz, alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Afif. Mohon maaf sekali merepotkan. Ustaz Sutomo. Oke. Ya, tadi sudah masuk kemana ini Ustaz nih? Ya, baru ngobrol-ngobrol aja tadi. Ya, baru teasernya aja lah. Oke, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sedikit gangguan teknis ini tadi gitu ya, kalau orang TV bilangnya itu. Jadi masih dicari ya, kira-kira sebabnya apa. Kita masih antum orang TV juga itu kan. Untuk bisa menampilkan gambar saya gitu, walaupun ya bapak-bapak bisa jadi bosan dengan gambar saya begitu. Baik Ustaz Sutomo. Oke. Kita bahas Ustaz dengan mata acara antum itu judulnya Jejak Para Fuqaha gitu ya. Tadi saya sudah sedikit samar-samar mendengar begitu bahwa ya pada intinya di mata acara ini antum akan membahas para ulama-ulama yang menjadi pendekar-pendekar fikih begitu Ustaz. Betul. Ya. Tadi disebutkan ada nama, saya dengar ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian siapa lagi misalnya Ustaz? Ya, nanti ada Sayyidut Tabi'in ya. As-Sa'id Ibn al-Musayyib. Sa'id Ibn al-Musayyib, oke. Betul. Ini kan judulnya Jejak Para Fuqaha Ustaz. Apakah di pembahasan ini memang dikhususkan hanya para fuqaha saja? Betul. Misalnya para ulama lain kan, misalnya ada yang tabi'in ahli qiraat atau
tabi'in, ahli sejarah misalnya. Nah, apakah di pembahasan kita ini memang betul-betul dikhususkan hanya para ulama dalam bidang fikih saja begitu? Betul, seperti judulnya, seperti namanya ya. Kita akan membahas hanya para fuqaha saja gitu. Karena seperti yang ditulis misalnya oleh Syekh Hasan Hito di dalam salah satu bukunya, beliau mengatakan kita penting mengetahui akwal para ulama, mengetahui pendapat dan pandangan mereka, tapi juga sama pentingnya untuk mengenal al-qailina biha, mengenal yang merekanya yang berpandangan dan berpendapat itu semua gitu. Oke. Ya Ustaz. Kalau tidak salah kemarin waktu acara launching Dior ini, saya memberi analogi begitu Ustaz ya. Jadi kalau kita itu seringnya itu kalau masuk ke restoran itu langsung lihat display makanannya, menu-menu yang disajikannya. Nah, itu adalah rumusan-rumusan fikihnya. Nah, kali ini kita akan diajak Ustadz Sutomo untuk masuk lewat pintu belakang restoran untuk mengetahui siapa sih sebenarnya koki yang sampai bisa menghidangkan makanan selezat itu, yaitu para ulamanya gitu Ustaz. Ya sebenarnya sih untuk mengenal koki kita nggak harus lewat belakang ya, lewat depan juga bisa kan. Kenapa harus ke belakang gitu? Lewat depan lebih mudah gitu. Kemudian nanti ke belakang. Bisa jadi kokinya juga nggak harus di belakang. Kadang-kadang ada yang dapurnya di depan juga kan. Atau mungkin di tengah, di mana ya dimanapun posisinya tepat memang kalau kita bahas atau sebut mereka dalam tanda kutip ya. Kita sebut sebagai kokinya dalam konteks ini gitu. Baik, ya, kita akan membahas para koki itu insya Allah. Ustaz, sebelumnya kan gini Ustaz, kalau kita membahas hukum-hukum taklifinya begitu atau wad'inya begitu kan disebut ilmu fikih. Ya. Kalau kita bahas dalil-dalil secara umum, kemudian bagaimana cara beristinbat dengannya, itu kan disebutnya usul fikih. Nah, kalau kita belajar soal para ulamanya ini, ada satu istilah ilmu tersendiri atau tidak ada Ustaz? Atau bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita masuk kepada ini ilmu apa gitu ya sebenarnya. Memang kemudian saya bahasakan sederhana atau ini semacam kemasan untuk satu disiplin ilmu yang barangkali ada yang sudah banyak juga yang sudah paham, yang sudah mengenal, sudah membaca, tapi mungkin juga ada yang baru kali ini mengenalnya gitu ya. Yaitu secara bahasa jejak para fuqaha ini kan asar atau ya jejak kita paham lah kalau ada seseorang lewat, apalagi kalau habis hujan menginjak apa yang ya diinjak gitu, lumpur tanah dan seterusnya, pasti kan akan kelihatan jejaknya, peninggalannya, warisannya gitu. Nah, warisan para fuqaha, tapi bukan pada jejaknya yang menjadi fokus utama kita, tetapi yang meninggalkan jejak-jejak itu siapa? Para fuqaha itu. Nah, jejak para fuqaha ini adalah kemasan atau bahasa mudahnya untuk satu cabang ilmu atau disiplin ilmu di dalam ilmu fikih ya, yang tidak secara khusus berbicara hukum atau ibadah dan seterusnya, tetapi dia berbicara tentang tokohnya. Biasa kalau secara umum dalam sejarah atau dalam ilmu hadis ada istilah ilmu rijal gitu. Atau ada juga istilah umumnya ilmu at-tarajum atau at-tarajim. Ya, ini umumnya ya, umumnya. Tapi nanti tarojum atau tarojim ini menjadi pembahasan yang sangat amat luas dan tentang jejak para fuqaha itu hanya bagian kecil di dalamnya. Jadi tarojum itu para ulama kita, tradisi di dalam ulama Islam itu memang sudah seperti berabad-abad lamanya menuliskan sejarah masing-masing orang atau orang-orang tertentu dalam komunitas disiplin ilmu tertentu seperti itu. Kalau kita tahu ada istilah sirah atau siar gitu ya. Kemudian ada istilah tobakot, ada istilah tarojum itu tadi dan seterusnya. Itu yang paling luas ilmunya disebut sebagai ilmu tarojum atau ilmu tarojim. Nah, nanti tarojum ada yang ditulis berdasarkan tahun misalnya.
hanya tahun-tahun tertentu atau abad tertentu. Misalnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani punya kitab namanya Ad-Durar Al-Kaminah, ya, fi a'yani al-mi'ah ats-tsaminah, yaitu satu kitab yang berbicara tentang para ulama yang hidup di al-mi'ah ats-tsaminah, di abad ke-8 gitu. Dan kemudian ada yang di abad ke-9, 10 misalnya. Ini banyak yang menuliskan per abad gitu. Ada juga yang dari semenjak masa para sahabat terus sampai masa ulama penulis itu hidup. Ya, seperti yang kita ketahui Syiar Al-A'lam An-Nubala gitu. Itu tarojum umum, ya. Tapi yang per tahun itu tadi ada juga tarojum yang berdasarkan tobakot. Tergantung juga tobakotnya tobakot apa. Ada tobakotus sahabat misalnya. Kita tahu Al-Imam Ibnu Abdul Bar punya karya namanya Al-Isti'ab, ya. Al-Isti'ab. Dan betul Al-Isti'ab, dan beberapa karya ulama yang lain berbicara tentang para sahabat. Ada juga yang para tabi'in seperti Al-Imam Al-Waqidi gitu. Ini tobakot. Ada juga tobakot berdasarkan disiplin ilmu. Ada tobakotul mufassirin, ada tobakotu as-sufiyah, ada tobakot, banyak disiplin ilmu. Nah, di dalam disiplin ilmu itu ada salah satu disiplin yang hari ini menjadi pembahasan kita adalah tobakotul fuqaha gitu. Tobakotul fuqaha. Jadi kalau yang umum-umum tadi gitu ya, misalnya Az-Zahabi punya Syiar Al-A'lam An-Nubala, kita ambil bagian kecilnya Syiar Al-A'lam Al-Fuqaha gitu. Okay. Atau kalau yang kontemporer kita tahu ada Dr. Rif'at Basha punya Suwar min Hayati Sahabah, Suwar min Hayati Tabi'in misalnya. Maka kita bicara tentang bukan sekedar sahabat atau tabi'in atau yang lainnya, tapi bisa jadi dari kalangan sahabat tabi'in, cuma Suwar min Hayatil Fuqaha misalnya gitu. Dan seterusnya, ya. Kita hanya bicara khusus mereka, ya. Ada juga tarojum yang ditulis berdasarkan kota gitu ya. Maksudnya masuk di dalam pembahasan satu sejarah. Nah, sejarah kota. Kita tahu Al-Imam Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Tarikh Baghdad misalnya. Tarikhul Baghdad. Tarikh Baghdad. Atau Al-Imam Ibnu Asakir ya, punya Tarikh Dimashq. Nah, di dalamnya di Baghdad, Dimashq itu ada banyak ulama. Ya, ada banyak ulama. Berabad-abad lamanya sejarah mencatat mereka. Nah, di dalam Tarikh Baghdad, Tarikh Dimashq, atau mungkin yang secara umum seperti Mu'jam Al-Udaba, Yaqut Al-Khumawi misalnya, kita akan menemukan banyak sekali biografi para ulama yang memang menjadi tradisi ulama kita di dalam Islam menuliskan mereka gitu, menuliskan mereka. Jadi jejak para fuqaha ini hanya potret kecil ya, atau kalau kita zoom secara lebih detail gitu ya, yang luas itu ya fuqaha hanya bagian kecilnya. Tapi yang kecil itu pun bisa di zoom lebih rinci, lebih detail lagi gitu. Ada banyak juga nanti pembagian-pembagiannya gitu. Ya. Barangkali itu yang dimaksud dengan jejak para fuqaha. Kita bicara tentang katakanlah tabaqat al-fuqaha gitu. Tabaqat al-fuqaha begitu Ustaz ya. Iya. Yeah. Kalau soal ilmunya secara umum tadi itu mengacu balik ke pertanyaan saya, disebut apa ini enaknya Ustaz? Atau ada istilah bahasa Indonesianya atau bagaimana? Yep. Ilmu tarojum ya, atau tarojum yang paling dikenal. Okay. Atau kalau dalam hadis ya ilmu rijal gitu. Ilmu rijal gitu ya. Saya jadi teringat tadi Ustaz, ternyata penulisan ilmu tarojum itu juga tergantung dari sudut pandang mana begitu ya, kira-kira persis kasusnya dengan penulisan hadis itu, bahwa kalau misalnya sebuah kitab hadis disusun berdasarkan nama para sahabat, itu nanti ada istilahnya tersendiri. Kalau disandarkan kepada nabi saja juga ada istilahnya sendiri. Ada juga nabi, sahabat, tabiin itu juga ada istilahnya tersendiri begitu. Betul. Baik Ustaz, kalau boleh tahu nih alasan Ustaz Sutomo sendiri untuk mengambil tema ini atau memilih tema ini dan membagikannya kepada kita ini apa Ustaz? Nah, ini ya sifatnya pribadi ya, karena kita kan dipersilahkan memilih menyampaikan tema apa saja gitu. Nah, mumpung ada majelis seperti ini bisa jadikan sarana bagi saya untuk membaca gitu. Kan dengan saya harus menyampaikan ini, saya harus banyak membaca juga gitu. Nah, saya pengen mendalami, atau mungkin bukan mendalami ya, tepatnya baru mencicipi gitu ya.
baru mencicipi. Karena kalau mendalami kayaknya terlalu berat juga setelah mencicipi di awal ini. Ya saya ingin mencicipi ilmu ini gitu. Oke. Nah tentu akan lebih seru kiranya kalau mencicipinya itu bersama antum gitu ya, dengan para jamaah gitu dalam majelis yang kita sebut apa programnya Dior ini gitu ya. Dengan satu kemasan bernama Jejak Para Fuqaha gitu. Ya, mari kita mencicipi ilmu yang para ulama sudah menuliskan sedemikian serius, kok kita nggak meliriknya sama sekali gitu. Kan sayang sekali gitu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, karena memang belum ada yang bahas gitu. Belum ada yang bahas, khususnya di internal Dior ini sendiri ya, program ya. Bahkan mungkin di banyak tempat lain juga bisa jadi jarang ya. Saya tidak mengatakan sama sekali tidak ada gitu. Tetapi ya jarang, saya belum banyak yang melihat secara khusus. Bahkan kita hari ini juga tidak benar-benar mempelajarinya, ya baru mencicipinya saja gitu. Karena memang belum ada yang bahas secara runtut, urut, ya kecuali kalau mereka yang bergelut di dunia hadis, itu pun ya rijalul hadis gitu. Walaupun ada irisannya dengan ilmu fikih, tapi objek utamanya kan di dalam ilmu hadis. Nah, sedangkan fikih ini cukup jarang ya, bahkan mungkin di fakultas-fakultas syariah sekalipun ini tidak menjadi satu mata kuliah khusus gitu. Padahal para ulama seperti punya disiplin atau cabang ilmu tersendiri di dalam ilmu fikih ini. Ini maka karena belum ada yang bahas, maka mari kita mulai gitu. Kita mulai untuk mengenali mereka, mengenali lebih dalam, dan juga ya mengenalkan kepada yang lain yang kira-kira belum kenal seperti itu. Ya barangkali itu ya alasan-alasan kenapa kita harus memilih tema ini gitu, atau saya memilih tema ini. Jadi pertama tadi mencicipi jejak para ulama, dan antum mengajak kita semua untuk ikut mencicipi gitu ya. Mencicipi berjamaah gitu ya. Tapi pertanyaan saya begini, Ustaz, mencicipi jejak para ulama itu tidak membatalkan puasa kan, Ustaz ya? Insya Allah malah berpahala ya. Dan akan mengenyangkan juga gitu. Tapi ini bukan makanan fisik ya, ini makanan spiritual. Makanan rohani begitu, Ustaz. Rohani, betul. Oke, mantap, Ustaz. Jadi kan tadi disebut, Ustaz, di awal itu bahwa banyak sekali karya-karya atau kitab-kitab yang sudah menulis tentang hal ini. Tetapi sekaligus Ustaz juga menyebut bahwa hari ini kajian-kajian tentang sejarah para ulama begini, jejak para fuqaha seperti ini itu masih jarang dan minim. Ini kira-kira menurut antum, Ustaz, ini masalahnya di mananya? Apakah kitabnya, karyanya, sumbernya itu terlalu banyak sehingga berat untuk dipelajari, atau memang kitanya yang agak malas untuk mencari teladan dari para fuqaha itu? Silakan, Ustaz. Barangkali kalau pertanyaan itu ya jawabannya karena ilmu dalam Islam ini begitu luas gitu ya, sehingga perlu ada yang diprioritaskan untuk diajarkan ke masyarakat kita, kira-kira yang mana. Maka dalam ilmu fikih pun kan sudah terbagi. Ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah gitu. Nah, yang fardu ain ini kalau kita lihat ilmu ini ya tidak masuk ke dalamnya. Seseorang tidak akan dikatakan sholatnya nggak sah misalnya kalau nggak tahu penulis kitab takrib Safinatun Najah, kitab kitab-kitab fikih yang lain, apalagi yang tebal-tebal seperti itu ya. Tidak ada kaitan terkait sah ibadahnya macam-macam itu, maka bisa jadi itu menjadi faktor ya. Yang fardu ain saja jarang, atau bahkan mungkin ada yang benar-benar tidak membacanya, tidak mengetahuinya, apalagi kalau yang sifatnya fardu kifayah, yang sunnah-sunnah dan seterusnya. Ini sifatnya memang tambahan, dan kajian saya ini di dalam program Dior ini juga ya kurang lebih hanya pelengkap ya. Sudah ada yang bahas zakat, sudah ada yang bahas puasa, ada yang bahas faraid, muamalah. Nah, kalau dibahas semuanya kan cukup bikin pusing juga gitu. Maka barangkali ini menjadi kajian yang ringan, tapi juga ada 1-2 hal yang mungkin agak berat nanti di dalam tokoh-tokoh tertentu seperti itu yang harus kita kenali. Benar-benar wajar jika kemudian banyak yang tidak mengenal gitu, atau jarang
diajarkan, jarang disampaikan oleh para ulama kita, para ustadz kita. Atau jangan-jangan mereka sendiri memang bukan bidangnya atau memang tidak akan mengajarkan itu seperti itu ya. Tapi bukan berarti para ulama kita benar-benar melupakannya. Itu. Para ulama kita sepertinya dalam pandangan saya sudah memulai dan kita hanya tinggal melanjutkan. Memulainya maksudnya bagaimana? Sudah ada yang berusaha mengajarkan gitu. Cuma dalam bentuk yang sangat amat kecil, belum ideal lah. Ya. Misalnya kita melihat di masyarakat kita di Jakarta misalnya gitu ya, atau bahkan di Indonesia, di Nusantara ini banyak nama-nama ulama yang menjadi nama orang ya, orang-orang tua kita hari ini itu, termasuk bahkan mungkin bisa jadi ada juga anak-anak milenial gitu ya yang punya nama-nama ulama juga, atau tepatnya bukan nama ulama sih, nama yang dinasabkan atau dinisbatkan ulama tersebut kepada tempatnya, profesinya dan seterusnya. Misalnya kita mungkin sering mendengar ya, di Indonesia ini banyak yang namanya Baihaqi gitu. Baihaqi, oke. Itu nama daerah, Baihaq, bukan nama orang gitu. Cuma karena ada ulama dan jumlahnya banyak juga dari wilayah bernama Baihaq, yang paling populer ya Abu Bakar Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, ya akhirnya kita ulama kita mengenalkan dengan nama-nama itu. Kemudian orang tua kita memberikan saking bangganya gitu ya, ini nama ulama, barangkali demikian. Udah, saya kasih nama anak ini dengan Baihaqi. Ada juga Ad-Damanhuri, ya, daerah di Mesir gitu ya. Ada juga As-Suyuti, nama-nama daerah, As-Sanusi dan seterusnya, ya, seterusnya. Menggunakan nama-nama para ulama. Walaupun sebenarnya bukan nama gitu, tapi katakanlah nama populer gitu, nama populer yang para ulama tersebut memang dikenal masyhur di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka saya tidak mengecilkan peran para ulama kita terdahulu yang sudah mengenalkan itu semua. Kalau bukan para ulama kita, kayaknya nggak mungkin orang-orang tua kita punya nama-nama seperti itu gitu. Jadi memang sudah dimulai gitu, sudah dimulai. Hanya saja tentu permulaan ini memang seperti berhenti gitu ya. Sudah memulai, sudah jalan, tapi jalan di tempat. Barangkali demikian bahasanya ya. Belum lanjut gitu, belum lanjut. Udah mungkin ada yang namanya Asy-Syafi'i atau bahkan dengan nama imamnya. Siapa namanya? Imam Asy-Syafi'i. Sudah jadi nama gitu. Padahal kalau kita yang mengenal Imam Syafi'i gitu ya, Imam Asy-Syafi'i ini kan bukan nama sebenarnya. Tapi yang namanya Imam Asy-Syafi'i ini kan gelar. Beliau namanya cuma satu ya. Gampang, mudah diingat ya, dan memang banyak ulama memiliki nama ini, yaitu namanya adalah Muhammad ya. Udah Muhammad. Tapi karena kecerdasannya, karena kefakihannya dan keimamannya, beliau disebut sebagai Al-Imam. Ya, karena punya kakek namanya Syafi', Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Nah, tapi memang para ulama kita dikenal dengan berbagai macam cara itu gitu ya. Tapi ternyata orang tua kita ada yang memberi nama anak-anaknya dengan nama Imam Asy-Syafi'i itu. Artinya usaha-usaha untuk mengenalkan itu sudah ada gitu. Cuma itu tadi ya sangat belum ideal gitu. Maka mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai, diinisiasi oleh para ulama kita terdahulu, agar semakin sempurna, semakin maksimal, ya semakin ideal, semakin ya tidak hanya sekedar tahu sebatas nama yang ternyata bukan nama itu gitu ya. Barangkali demikian gitu. Ya, bisa. Artinya ini masih kerja-kerja yang terus berlangsung begitu saja. Betul. Ya, ini masih ya bukan hanya terus berlangsung. Kita seperti sedang memulai juga dari awal gitu ya. Karena hari ini bahkan ada yang mungkin menganggap nama-nama itu seperti ketinggalan zaman gitu. Namanya siapa? Misalnya Damanhuri atau apa seperti itu. Mungkin nama kok kayak gitu bagi orang milenial hari ini gitu. Ya kalau yang mengetahui dunia Islam dan seterusnya, bisa jadi ada semacam kebanggaan gitu. Ya, Ustaz.
Satu lagi Ustadz, ini nampaknya juga perlu saya tanyakan dan jadi penting di mata acara ini, atau pas gitu kalau saya tanyakan ke antum. Kenapa para ulama itu Ustadz lebih dikenal dengan nama-nama nisbah daerahnya Ustadz? Misalnya itu tadi Imam As-Suyuti itu kan karena dari kota Asyut di Mesir begitu. Ada Al-Imam An-Nawawi karena dari kota Nawa, Al-Imam Al-Bukhari karena dari Bukhara. Nah, apakah nama-nama yang seperti ini itu sudah menjadi tradisi pada waktu itu, atau ini merupakan ketawaduan dari para ulama itu untuk ya jangan yang terkenal itu jangan nama saya lah, nih nama kota kelahiran saya saja begitu. Ini apa rahasia di balik itu? Ya, tentu yang mempopulerkan seperti ini bukan masing-masing ulama itu ya, tetapi ulama yang lainnya, gitu. Ulama yang lainnya. Dan termasuk dengan nama Al-Bukhari atau As-Suyuti dan seterusnya, kalau itu bikin populer, para ulama juga tidak akan menyukainya, ya. Karena para ulama kita orang-orang yang ya, popularitas itu berusaha benar-benar bukan hal yang menjadi tujuan utama, gitu. Bisa itu menjadi wasilah, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Nah, kenapa ada yang berdasarkan daerah seperti itu? Sebenarnya bukan hanya daerah atau wilayah atau kota dan seterusnya, tetapi para ulama kita memang dibedakan oleh ulama yang lainnya. Salah satu alasannya adalah dalam rangka memudahkan, ya, dalam rangka memudahkan. Maksudnya memudahkan untuk apa? Para ulama kita itu memiliki nama yang bisa jadi sama antara satu ulama ini dengan ulama yang lainnya. Nama mereka itu tidak jauh-jauh dari Ahmad, Muhammad, Abdullah, Hasan, nama-nama yang ada di kalangan sahabat, ada di kalangan tabi'in, terus berlanjut gitu. Sampai di masa Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti sendiri dan seterusnya. Nama mereka itu sederhana, ya, sederhana. Tetapi untuk membedakan nama yang kebanyakan sama ini, misalnya nama Muhammad gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada 4 ulama bernama Muhammad yang dikenal dengan istilah Al-Muhammadun Al-Arba'ah misalnya. 4 Muhammad. Maksudnya 4 Muhammad, kenapa sampai dikenal 4-nya? Mereka nama Muhammad yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah masuk ashabul wujuh atau tidak, kemudian sering memiliki perbedaan dengan madhab itu sendiri gitu. Populer sekali. Nah, Muhammad yang mana ini masuk dari 4 ini, kan tentu harus dibedakan gitu. Nah, cara membedakannya ada yang berdasarkan profesinya apa gitu. Kita kenal ada ulama dikenal dengan nama Al-Mawardi misalnya. Itu bukan nama, tetapi konon beliau memang profesinya ya itu penjual air mawar misalnya. Ada juga yang dikenal dengan istilah Al-Qaffal itu. Bukan daerah juga, Al-Qaffal bukan daerah, tapi profesi. Apa profesinya? Juru kunci gitu, tukang buat kunci dan seterusnya gitu, dari kata kuflun gitu. Ada juga yang namanya justru malah ini sebenarnya buruk dan haram di dalam syariat Islam untuk disematkan ya, apalagi kepada para ulama. Tapi dalam rangka membedakan yang dimaksud siapa, ini sampai dibolehkan, yaitu nama-nama yang menunjukkan cacat fisik gitu. Ya. Misalnya ada yang namanya Al-A'raj gitu. Ada yang namanya ya, si buta, si pincang, si macam-macam gitu. Itu populer di tengah para ulama. Tapi yang dimaksud itu bukan sekedar pincang, bukan sekedar buta, bukan sekedar tuli dan seterusnya. Mereka memang dikenal dengan nama-nama itu untuk memudahkan. Ini yang dimaksud berpendapat demikian siapa? Oh, beliau gitu. Walaupun ketika dikatakan beliau, sebutannya kok si pincang gitu. Atau mungkin untuk memuliakan, kita jangan sebut dengan si gitu ya, tapi sang misalnya, sang pincang gitu, atau apalah. Terjemahannya kita bisa cari seindah mungkin. Ini popularitas dikenal bukan hanya dari daerah, tapi juga dari profesi, fisik, dan macam-macam. Banyak gitu. Kurang lebih itu. Baik, Ustaz. Tadi juga antum sebutkan bahwa kalau kita belajar tentang jejak para fuqaha ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya amalan kita, kan begitu, Ustaz? Nah, jadi ini berarti hanya sekedar cerita sajakah begitu? Atau ada fungsi lain kenapa kita harus belajar tentang jejak para fuqaha ini, Ustaz? Ya.
Mungkin pertanyaannya ini ilmu yang aplikatif atau enggak gitu ya? Dia. Apakah penting untuk kita pelajari atau tidak gitu? Ya memang tidak ada kaitan secara khusus atau hubungan yang sangat amat erat misalnya gitu ya antara praktek fikih sah dan tidaknya sebuah ibadah dan seterusnya dengan ilmu ini. Ya. Tapi sangat amat berpengaruh juga ya. Dan hubungan erat dan tidaknya itu memang bukan karena ilmu ini, tapi karena siapa kitanya sebagai pelakunya itu. Ya. Kalau misalnya kita adalah orang awam, ya hampir-hampir tidak terlalu berpengaruh. Ya. Kita tahu atau tidak tahu, tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya. Cuma nanti secara moral ada tuntutan, masa kita nggak kenal, itu saja gitu. Itu secara moral. Tapi secara aplikasi di dalam hukumnya ya sebagai orang awam tidak. Tapi kalau kita mungkin menjadi narasumber atau bahkan para ulama kita terdahulu seperti itu, ini sangat aplikatif, ya, sangat aplikatif. Mereka harus menentukan tarjih ya satu pandangan di dalam satu madhab misalnya siapa yang harus dirojihkan. Salah satu wasilahnya untuk merojihkan pandangan-pandangan tertentu adalah dengan mengenali para ulama, ya. Siapa yang paling faqih, siapa dan seterusnya. Ya. Bahkan ada satu ulama misalnya yang disepakati, pokoknya kalau sudah disebutkan oleh A, kita harus mengikutinya misalnya, gitu. Nah, cuma A-nya siapa dan seterusnya, ini kan ya memang para ulama juga yang benar-benar mengenalinya secara mendalam gitu. Jadi ini aplikatif atau tidak sangat bergantung kepada posisi kita berada di mana gitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam minimal ya secara moral kita berbicara tentang masa kita hanya kenal artis gitu lah. Masa kita hanya kenal pemain bola gitu. Pemain bola saja bisa dihafal ya, nomor punggungnya, nomor sepatunya, gajinya, pindah dari klub A, B, C dan seterusnya gitu. Bisa sehafal itu gitu. Padahal para pemain bola itu apa jasa mereka kepada kita gitu ya. Hampir-hampir ya mereka tukang menghibur saja dan mereka malah dapat duit dan seterusnya, kita nggak dapat apa-apa gitu, dapat kesenangan lah paling. Sedangkan para ulama kita yang punya jasa besar menyelamatkan kita, menunjukkan ini jalan yang lurus gitu ya, ini jalan yang diridhai Allah, ini yang halal, ini yang haram, ini yang sah, ini yang batal, dengan sejelas dan sedetail itu sampai harus mengorbankan diri menjomblo misalnya seperti Imam Nawawi, Ibnu Jarir at-Tabari, Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ini kan tentu sangat tidak adil kalau kita nggak mengenal mereka sama sekali gitu. Jadi paling secara moral itu seperti itu gitu ya. Kalau secara aplikatif ya tergantung posisi kita di mana. Tapi kadang-kadang mungkin untuk memudahkan sisi aplikatifnya ini gitu ya. Sebagai contoh lah, barangkali hari ini kita ya mengenal ulama dalam bentuk konteks kita hari ini kontemporer misalnya, kita sedang diributkan misalnya di tengah pandemi ini terkait dengan hukum ini sholat Jumat benar-benar harus ada atau tidak ada seperti itu. Kan masih ada yang meributkan seperti itu ya. Kenapa? Karena memang ada sebagian fatwa ya di tengah-tengah masyarakat, entah dengan alasan zona hijau lah, zona kuning dan macam-macam, bahkan di zona merah sekalipun gitu, dengan bentuk yang paling sederhana misalnya dan seterusnya, kita seharusnya tetap melaksanakan sholat Jumat walaupun dengan pandangan yang dhaif sekalipun misalnya, karena khawatir adanya taktilul masajid dan macam-macam gitu. Padahal kalau kita mengenal dewan-dewan fatwa di seluruh dunia yang seperti sepakat ya semuanya untuk mengatakan bahwa kita sudah diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk tidak perlu bersolat Jumat karena alasan-alasan yang sudah disebutkan gitu. Dan mereka tentu bukan orang-orang yang tidak tahu ada pandangan-pandangan dhaif itu tadi. Sangat tahu kitab-kitab itu. Mereka juga mengeluarkan fatwa sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis kesehatan dari para ahlinya juga, bukan melibatkan orang-orang biasa gitu. Ini fatwa keluar setelah kajian yang begitu mendalam gitu. Sudah kajian begitu mendalam. Ya kalaupun
kemudian misalnya ada yang tetap memaksa dan seterusnya, ya persilahkan saja, tapi ya harus benar-benar menjamin keselamatan jiwa, keselamatan badan, raga para jamaahnya dan seterusnya. Dan tentu itu bukan kerja yang ringan. Meyakinkan diri seperti itu agar kita selamat kan kerja yang sangat amat berat, karena musuh kita virus ini tuh yang musuh yang tidak kelihatan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kenal lembaga-lembaga ini sangat otoritatif dan seperti semuanya sepakat dan seterusnya, kita bisa memilah lah mana yang sekiranya bisa dijadikan sebagai landasan kita beramal. Ketika kita tidak Jumatan, kita tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Para ulamanya sudah memfatwakan demikian gitu. Ini gambaran aplikatifnya kurang lebih demikian untuk memudahkan gitu. Masya Allah, Ustaz. Ternyata dibedakan antara ya dilihat dulu posisi kita tuh awam atau sebagai ulama begitu saja. Betul. Kalau awam memang tidak ada sama sekali kaitannya begitu. Jadi kita ini juga masih sah untuk puasa begitu, meskipun praktek puasa kita ini kita tidak tahu dengan madhab siapa begitu, tidak kenal dengan para ulama yang merumuskannya, itu ya tetap sah saja begitu tanpa harus mengetahui nama-nama kita. Tidak ada di dalam kitab-kitab fikih disebutkan syarat sah puasa harus ma'rifatul qail bisihhati shaum misalnya, kan nggak ada ya. Jadi yang penting kita sudah diajarkan guru-guru kita di masjid kita, musola kita, pesantren kita, berdasarkan kitab yang paling dasar sekalipun, syarat sah puasa apa, rukun puasa apa, ketika syarat dan rukun terpenuhi, tidak ada mawani, maka hukum wad'inya adalah sah puasa kita. Kan seperti itu. Kalau tadi posisinya itu ulama, ya justru mengenali para ulama ini bisa jadi satu unsur ketika mentarjih pendapat-pendapat yang berbeda itu. Masya Allah. Betul. Sama satu lagi kalau saya boleh menambahkan, Ustaz, siapa yang wajib mengetahui nama-nama ulama ini? Thalabatul ilm, Ustaz. Ya, thalabatul ilm juga punya porsi tertentu ya, untuk mengetahui ini, karena thalabatul ilm kan nantinya mereka kalau dalam istilah hierarki madhab itu ya bisa masuk ke dalam naqalatul fiqhi gitu ya. Yaitu orang-orang yang nanti akan menukil, menyampaikan apa yang mereka baca seperti itu. Nah, jangan sampai mereka asal baca gitu, tapi harus membaca yang benar-benar otoritatif. Maka salah satu yang harus dikenal ketika bicara tentang ma'rifatul fuqaha ini, ya ma'rifatu kutubihim juga gitu. Apa yang mereka tulis, apa yang mereka sampaikan, fatwakan dan seterusnya, itu juga harus dikenali. Oke, Zat. Saya teringat sekali dengan kondisi kita dulu ketika di kampus begitu, saya masih menuntut ilmu. Ketika ujian tuh, nah wajib tuh kita harus tahu nama para ulamanya tuh, Ustaz. Oh ya, apalagi kampus syariah ya. Jadi pendapat siapa yang bilang itu gitu kan? Nah itu kita harus tahu gitu siapa, terus di kitab apa gitu. Kalau tidak tahu ya tidak sempurna nilainya gitu kira-kira. Iya, ya. Contohnya kemarin misalnya ada yang bilang gitu ya, Madzhab Syafi'i membolehkan tetap sholat Jumat dengan 4 orang misalnya, atau 12 orang itu. Kalau disebut sebagai madhab, ya tentu itu sangat bertentangan. Karena madhab itu artinya kan sesuatu yang mu'tamad gitu. Tapi kalau al-qaul al-dha'if di dalam madhab barangkali memang ada gitu. Harus dipetakan ya sebenarnya mana yang madhab dan mana yang bukan madhab gitu. Tapi ada di antara para ulama madhab yang memiliki istilahnya ikhtiarat gitu. Pilihan-pilihan personal yang dimiliki oleh masing-masing ulamanya gitu. Oke, baik. Ya, Ustadz Sutomo, ini kita masih ada waktu beberapa menit. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sudah ada yang angkat tangan. Tapi saya ingatkan lagi Bapak dan Ibu jamaah semuanya, jangan khawatir, tidak perlu was-was begitu. Untuk pertemuan kita pertama ini memang kita baru mukaddimah atau pengantar begitu Ustadz ya. Betul. Kita akan membahas satu persatu para ulamanya. Ini kita baru sebagai pengantar saja, baru akan kita sebutkan siapa yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya begitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini waktunya sudah mepet kok, belum ada satu ulama pun yang dibahas begitu saja gitu kira-kira. Baik Ustaz, sebelum saya berikan ke jamaah untuk bertanya, pertanyaan terakhir saya Ustaz, kira-kira tadi kita akan ulangi lagi nama-nama siapa saja dari tokoh-tokoh para fuqaha itu yang akan kita bahas di mata acara kita ini Ustaz.
Biar jamaah gambaran, minimal kalau sebelum ngaji itu sudah baca biografinya terlebih dahulu. Jika ada yang muskil, ada yang perlu ditanyakan, nanti tinggal dilengkapi dengan pembahasan Ustadz kira-kira begitu. Nah, silakan Ustadz. Nah, betul sekali itu. Jadi kalau saya dosennya gitu ya, mahasiswa sebelum masuk ya harus baca buku dulu gitu ya, biar pinter lah. Atau bisa jadi biar lebih pinter dari dosennya gitu kan, nanti tinggal oh kok disampaikannya begitu, jangan-jangan saya salah gitu ya. Insya Allah nanti kita akan membahas 13 ya, karena saya melihat menghitung ada sekitar 14 pertemuan. Ini pertemuan pertama dari 14 itu, hari ini baru mukadimah gitu. Dan sebenarnya masih panjang nih mukadimahnya. Tapi kalau waktunya udah habis ya sesekali di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya bisa saya sampaikan insya Allah. Siapa saja kita akan memilih satu misalnya dari kalangan sahabat. Tadi sudah saya sebutkan di awal sekali, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau seorang mujtahidah ya. Ijtihadnya luar biasa, bahkan bisa mengoreksi ijtihad para mujtahid besar di zamannya juga gitu. Cuma barangkali kita hanya mengenal beliau dari sisi-sisi tertentu gitu, yang bukan dari sisi intelektualnya, bukan dari sisi spiritualnya gitu. Harus dikenali secara utuh siapa beliau, sosok bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Abu Bakar ini gitu. Itu yang pertama dan mungkin akan kita mulai besok ya urutannya, biar ya adabnya yang paling pertama terlebih dahulu, yang paling mulia gitu ya, Sayyidah Aisyah. Kemudian yang kedua berarti hari Sabtu ya, pertemuan ketiga, Sayyidut Tabi'in Sa'id ibnu al-Musayyib radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau juga luar biasa, banyak ijtihad-ijtihadnya, kita juga sering mendengar namanya dan kita perlu mengenali lebih dalam sosok beliau. Kemudian pertemuan berikutnya kita masuk kepada imam madhab yang 4 ya, urut dari Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum. Jadi kan sudah ada 6 tuh. 6. Nah, 6 kalau 13 berarti sisanya 7. Nah, 7 ini nanti sisanya setelah 4 kita bicara misalnya Al-Imam Al-Ghazali, karena ini juga populer di tengah-tengah masyarakat. Betul. Tinggal kita perlu dalami lagi. Kemudian Imam Nawawi ya. Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan saya mempelajari atau kita membahas masing-masing sosok ulama ini dari sisi-sisi yang barangkali kurang populer gitu. Misalnya begini, besok kita membahas Imam Ghazali. Dari sisi apa? Belajar hadis dari Imam Al-Ghazali misalnya gitu. Kenapa? Karena justru dari sisi hadis inilah sering mendapatkan pembahasan-pembahasan yang sifatnya seperti merendahkan dan seterusnya gitu. Nah, maka kita judulnya katakanlah seperti itu, belajar hadis dari Imam Al-Ghazali. Kemudian dari Imam Nawawi ya, perlu mengenal tahqiq beliau ya, kerja-kerja Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i misalnya gitu. Nah, kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita akan berbicara dari sisi pemikiran fikih beliau terkait wabah gitu. Terkait pandemi, karena beliau punya karya bagus terkait hal ini, yaitu Fadlul Ta'un ya, Badlul Ma'un fi Fadlul Ta'un itu. Jadi fikih wabah dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti apa. Tapi juga kita akan berbicara lahirnya, bagaimana beliau dan seterusnya. Bahkan anak beliau juga ada yang menjadi korban wabah ini, meninggal ya. Kemudian nanti setelah Al-Hafidh Ibnu Hajar kita bicara Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari gitu. Zakaria Al-Ansari. Karena tentu yang namanya Syekhul Islam itu banyak. Nah, kita harus mengenalkan bahwa Syekhul Islam itu salah satunya ada Zakaria Al-Ansari dan banyak Syekhul Islam yang lain. Ada banyak Syuyukhul Islam gitu. Kemudian itu sudah berapa ya? Tambah 4 ya. Nanti kekurangannya ada termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam madhab Hambali ya. Jadi kita bicara tentang fikih dan tasawuf gitu ya. Kaitannya bagaimana, karena banyak orang yang mengira ibadah saja cukup gitu, padahal ibadah juga harus dengan ilmu. Bahkan yang paling tasawuf sekalipun seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sangat ahli di dalam ilmu fikih gitu. Kemudian selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita bicara Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Rajab.
kita bicara beliau dari sisi pembelaan beliau terhadap madhab, ya. Karena beliau punya karya yang bagus untuk kita bahas, Ar-Raddu ala manittaba'a ghairal madahib al-arba'ah misalnya. Ya, kemudian mungkin kita juga perlu bicara salah satu faqih di Nusantara, ya. Misalnya Syekh Nawawi Al-Jawi atau Nawawi Al-Bantani gitu ya. Sebagai penutup lah barangkali. Masya Kurang Allah. lebih itu yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi jejak para fuqaha ini nanti kita akan bahas para fuqaha itu dari berbagai tingkatan dan juga daerah begitu. Tetapi juga akan kita fokuskan di salah satu babnya begitu Ustaz ya. Misalnya kayak tadi itu Imam Al-Ghazali kita fokuskan di masalah tentang ilmu hadisnya, Imam Ghazali dan ilmu hadisnya begitu. Soal hal-hal yang normatif misalnya lahir tahun berapa, tinggal di mana, karyanya apa, itu juga tentu saja akan kita bahas, tapi sebagai mukaddimah saja per tokohnya begitu Ustaz ya. Betul. Oke, siap. Baik Ustaz Sutomo, terima kasih. Ini sudah ada dua penanya dari Pak Samsul Hadi yang pertama dan juga Pak Agus Samwan. Tapi saya mohon sekali untuk para penanya ini langsung ke intinya begitu, karena kita waktunya sudah sangat mepet sekali, agar bisa langsung dijawab oleh Ustaz Sutomo. Saya persilahkan pertama untuk Pak Samsul Hadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, langsung saja untuk ta'riful fuqaha ini, apakah ada dibahas juga seperti dalam Rijalul Hadis masalah al-jarh wa ta'dil contohnya, ada nggak di ta'riful fuqaha ini nanti? Pertama. Yang kedua, masukkan saja bahwa untuk pembahasan jangan lupa untuk bahas para fuqaha yang hidup di masa kini, karena kadang-kadang kita ini yang ambil dalil untuk agar lebih aktual kan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Samsul Hadi pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaan dan usulan ya. Harusnya bicara ta'rif al-faqih gitu ya di pertemuan ini gitu. Sayangnya waktunya kita juga nggak cukup ya. Faqih itu satu istilah yang di zaman Nabi sudah ada ya. Kemudian berkembang, definisinya bisa sangat berubah seperti itu, sampai sekarang di beberapa kitab usul fikih malah dibagi gitu ya, karena sudah ada satu disiplin ilmu bernama usul fikih, ada faqih, ada usuli. Kalau di masa lalu sebelum muncul istilah usul fikih, faqih ya pasti usuli ya. Seorang bisa disebut faqih karena bisa menggali hukum, tahu sumber-sumber hukum, tahu bagaimana menggali atau manahijul istinbat dan seterusnya gitu. Faqih sekaligus usuli. Tapi hari ini seperti dibedakan, walaupun pembedaan ini bisa jadi disepakati atau tidak oleh para ulama kita, bahwa faqih ya faqih bicara fikih saja, usuli ya bicara usul fikih saja seperti itu. Tapi faqih ini juga punya levelnya masing-masing gitu ya, yang di setiap mazhab punya level yang berbeda-beda. Ada yang membaginya menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6 dan seterusnya. Istilahnya bersinonim dengan istilah mujtahid, yang nanti mencatat ada yang mutlak, mustaqil, mutlak, muntasib, dan ada mujtahid di dalam madhab, ada mujtahid fatwa gitu dan seterusnya. Yang level Imam Nawawi sendiri ternyata kalau kita lihat di dalam urutan atau hierarki para fuqaha di dalam satu madhab itu sangat berada di bawah itu gitu. Apalagi kita yang sangat awam ini tentu ya tidak akan masuk ke dalam level-level itu gitu. Ya, ini panjang untuk membahas ini. Ada satu karya yang ditulis oleh ulama kontemporer kita khusus di dalam madhab Syafi'i, yaitu Syekh Hasan Hito. Beliau punya Mujtahid Syafi'iyah ya, tentang ya level-level ijtihad ya. Bahkan sebagian ulama ada yang diperdebatkan apakah ini masuk ke level mujtahid atau bukan, fatwa atau sudah ashabul wujuh dan seterusnya seperti itu. Yang jelas yang sudah ditentukan oleh Imam Nawawi, kata Syekh Hasan Hito, ya sudah, saya sepakat dengan apa yang semua ditentukan oleh Imam Nawawi. Cuma yang belum ditentukan, nah Syekh Hasan Hito mencari-nyari sendiri seperti itu. Kenapa? Kembalinya ke Imam Nawawi, istilahnya kalau di dalam syair Arab itu ada satu syair berbunyi, idza qalat hadami fasaddiquhu fa innal qawla qawlu hadami gitu. Ya. Kalau hadami
itu sudah berkata, ya sudahlah, percaya saja gitu. Karena pandangan, pendapat, fikih dan seterusnya itu ya pandangannya Hadzami gitu. Itu dulu sebelum ada fikih dan macam-macam ya. Nah, kalau sudah Imam Nawawi mengatakan ya sudah, saya percaya saja, itu kata Syekh Hasan itu. Makanya ulama kita di Jakarta ya, yaitu Muhammad Syafi'i gitu, itu sampai dikenal dengan Syafi'i Hadzami gitu. Padahal Hadzami itu bukan namanya gitu. Tapi kenapa sampai dilekatkan kata Hadzami itu? Karena dulu para kiai-kiai kita di Jakarta ini, kalau sudah Syafi'i ini yang berkata, ya sudahlah, inilah Hadzami kita gitu. Apapun yang disampaikan, difatwakan dan seterusnya, percayalah kepada Hadzami itu. Jadi fakih juga ada definisinya, ada levelnya dan seterusnya. Tapi juga ada perdebatan-perdebatan para ulama di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian terkait apakah nanti akan kita bicarakan para ulama kontemporer juga dan seterusnya. Seharusnya sih iya ya, tapi tadi kita sudah menyebutkan dan waktunya nggak ada. Ya mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa punya waktu lagi gitu. Itu dia. Baik, Ustaz. Atau barangkali para pemirsa supaya lebih ada diskusinya, interaksinya begitu, nanti boleh setorkan satu nama yang akan menjadi pertimbangan Ustaz ini apakah layak untuk dibahas atau tidak gitu kira-kira. Ya, boleh, boleh. Pak Agus, saya persilakan Pak Agus untuk bertanya langsung kepada Ustadz Sutomo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya simpel aja. Kita kan tahu ya kalau Imam Malik itu punya kitab yang namanya Al-Muwatta gitu. Itu kan ditulis sama Imam Malik. Nah, kemudian masalahnya adalah apakah kemudian disalin lagi oleh murid-muridnya atau ada salah satu percetakan pada zaman itu. Saya pikir kayaknya nggak ada itu zaman dulu ada percetakan. Nah, itu bagaimana kitab itu bisa turun sampai ke kita sampai sekarang seperti itu. Apakah masih valid karena itu mungkin sistemnya adalah ditulis lagi sama murid-muridnya terus seperti itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya bukan hanya untuk Al-Muwatta ya. Ya untuk semua kitab yang hari ini kita pegang, itu kan karya-karya para ulama yang sangat amat jauh sekali jaraknya dari zaman kita. Ini karya di abad pertama, di abad kedua, abad ketiga, dan kita sekarang sudah hidup di abad ke-15 gitu. Ini jangan-jangan ada konspirasi dari mana gitu, tiba-tiba di aku misalnya, barangkali ada yang seperti itu. Itulah hebatnya para ulama kita, ya, punya satu konsep di dalam ilmu hadis, yang konsep ini juga dipakai dalam semua disiplin ilmu dalam Islam untuk memvalidasi karya-karya para ulama terdahulu. Ya. Ada kalau di dunia akademis hari ini, doktor atau master lah juga kadang-kadang, atau bahkan S1 juga beberapa tempat menerima satu karya bukan skripsi meneliti pemikiran tertentu atau bagaimana, tapi kitab tertentu seperti itu. Ya tergantung levelnya saja sih, muhakiknya level siapa seperti itu. Nah, yang jelas semua kitab-kitab yang hari ini kita terima, kita baca, itu hasil tahqiq para ahlinya. Dan kalau pertanyaannya adalah Muwatta, itu tidak ada khilaf, ijma. Semua ulama, semua umat Islam sepakat ini karya Imam Malik gitu. Nah, cuma prosesnya bagaimana? Barangkali itu pertanyaannya ya. Kalau ijmanya ijma, kalau sudah ijma kita sudah nggak bisa menyangkal gitu. Bahkan mungkin yang agak unik itu bukan Muwatta, kitab Al-Um ya. Kitab Al-Um itu, nah ya, kitab Al-Um itu ada yang menyangkal, oh itu bukan karya Imam Syafi'i, itu karya muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dan yang menyangkal ini bukan orang biasa, beberapa ulama juga, seperti Syekh Al-Makki, salah satu yang punya Al-Qulub itu, yang kemudian di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali juga seperti mengiyakan seperti itu ya, walaupun tidak secara tegas gitu. Ini karya Imam Syafi'i atau bukan? Padahal semua ulama Syafi'iyah, bahkan termasuk para ulama kontemporer hari ini yang nggak ada yang menyangkal. Nah, tapi ada satu gitu, dan doktor juga ya, menyangkal bahwa ini karyanya Imam Syafi'i.
Nah, karena cuma satu yang menyangkal, banyak yang kemudian membela habis-habisan, istilahnya dikuliti sangkalan itu yang tertulis dalam sebuah risalah kecil seperti itu, kebobrokannya, kesalahannya dikoreksi secara total gitu. Pokoknya semua yang sudah disepakati sudah sampai pada tahap ijma gitu ya. Itu kalau sampai mau disangkal, ya siap-siap saja. Yang menyangkal pasti akan diserang dari berbagai sisi gitu. Itu seperti menyangkal Al-Quran dari Allah atau bukan gitu. Karena ini sudah menjadi semacam ijma gitu. Nggak ada yang tidak sepakat bahwa Al-Muwatta itu karya Imam Malik. Nah, bagaimana prosesnya? Ya dulu memang Imam Malik menulis gitu ya, mendiktekan, dan prosesnya hampir sekitar terjadi penulisan ini 40-an tahun. Jadi bukan sekedar 1 tahun selesai, tidak. 40-an tahun. Ada koreksi lagi. Makanya ada riwayat-riwayat berbeda-beda. Ada Al-Muwatta riwayat Yahya Al-Laitsi misalnya. Kemudian Al-Muwatta riwayat muridnya yang lain dan seterusnya gitu. Tapi semuanya tervalidasi. Semuanya sudah ditahqiq, semuanya sudah diteliti, dan tidak ada misalnya orang mau memasukkan satu hadis dan disumberkan ini dari Al-Muwatta, pasti akan ketahuan. Atau mengeluarkan satu hadis dari Al-Muwatta juga pasti akan ketahuan. Karena ahlinya sudah ahli Muwatta lah, katakanlah seperti itu, sudah sangat banyak gitu. Pasti akan ketahuan oleh setiap ulama. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu ya. Ini benar-benar karya Imam Malik atau bukan. Ya, setelah 40 tahun proses penulisan itu, sampai masih harus semacam minta rekomendasi dari banyak ulama. Ya. Ini apakah layak disebar atau tidak dan seterusnya. Para ulama mengatakan ini sangat bagus. Bahkan saking bagusnya, ada 3 khalifah secara berturut-turut dari mulai Al-Mansur dan seterusnya sampai Harun Ar-Rasyid gitu ya. 3 khalifah berturut-turut datang ke Imam Malik. Kita ini belum punya undang-undang yang pasti. Ini Muwatta saja jadi undang-undang gitu, jadi hukum negara gitu. Kata Imam Malik, enggak lah. Ini kan Muwatta, ada hadis, ada fikih, ada usul saya gitu. Usul fikih walaupun redaksinya tentu tidak demikian ya. Intinya adalah Imam Malik tidak menyepakati permintaan atau menolak permintaan para khalifah itu untuk menjadikan Muwatta sebagai kitab undang-undang Abbasiyah di masa itu. Kenapa? Karena seorang yang paham ilmu para sahabat, ilmu para tabi'in, ilmu Rasul SAW itu bukan hanya saya, kata Imam Malik. Tapi ada imam yang lain, bukan hanya di Madinah, di Mekah ada banyak imam, di Kufah, di Basrah, di semua tempat ada banyak imam. Saya cuma salah satu di antara para penukil, salah satu di antara para ulama itu, katakanlah demikian, yang kalau saya dipaksakan sebagai undang-undang, ini artinya menafikan banyak ulama yang lain. Perbedaan pendapat itu tidak boleh disatukan dengan cara demikian. Biarkan masing-masing dengan rujukan ulamanya sendiri-sendiri. Jadi sejarah itu sangat populer gitu ya. Sampai Muwatta ini diminta sebagai kitab undang-undang. Khalifah pertama gagal, anaknya setelah jadi khalifah minta lagi. Gagal lagi, ditolak lagi oleh Imam Malik. Sampai Harun Ar-Rasyid itu juga ditolak lagi. Artinya Muwatta itu sangat populer. Jadi tidak perlu ragu bahwa ini adalah karya Imam Malik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini kalau kembali ke pertanyaan dari Pak Samsul Hadi di penanya yang pertama tadi, apakah ada jarh wa ta'dil di Ma'rifatul Fuqaha ini? Barangkali bisa jadi ada begitu, karena kalau kita bahas misalnya kitab Al-Majmu' itu, Imam Nawawi itu beberapa kali menyebutkan satu nama ulama. Kemudian dikomentari oleh Imam An-Nawawi annahu la yu'taddu ijma'an wa khilafan. Jadi satu ulama ini tuh la yu'tad, tidak dianggap begitu. Apakah dia ikut ijma atau menyelisih ijma begitu. Jadi kalau misalnya para ulama lainnya sudah berijma, kemudian satu ulama ini menyelisihinya gitu, ini nggak ngaruh begitu. Jadi tetap dikatakan sebagai sebuah ijma walaupun ada satu orang yang menyelisih ini, karena beliau ini tidak dianggap begitu di deretan para fuqaha. Ini barangkali mungkin masuk di pembahasan jarh wa ta'dil itu, tapi saya tidak mengerti apakah istilahnya juga jarh wa ta'dil juga atau bagaimana, Ustaz Sutomo? Di dalam dunia fikih ada istilahnya kalau hadis punya kritik hadis gitu ya.
tafsir, ada kritik tafsir atau istilahnya ad-dakhil fit tafsir gitu. Fikih juga sebenarnya punya, walaupun belum menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Bahkan ad-dakhil fit tafsir juga satu hal yang baru. Ini para ulama Al-Azhar yang memiliki inisiasi untuk merumuskannya gitu. Nah, tapi kalau kritik hadis sudah sangat amat lama itu dimiliki oleh dunia hadis. Nah, fikih secara realita di dalam kitab-kitab fikih yang namanya kritik itu memang selalu ada gitu ya. Ada kritik fikih sifatnya internal di dalam madhab, ya. Ada kritik fikih yang sifatnya keluar juga, mengkritik madhab yang lain seperti itu. Misalnya, ketika kita berbicara tentang Imam Nawawi dalam Al-Muhadzab, Syarah Al-Muhadzab maksudnya, Al-Majmu', beliau mengkritik pandangan-pandangan para ulama di dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki. Ini juga kritik fikih juga gitu. Kritik fikih juga yang untuk meluruskan gitu ya. Termasuk di dalam internal madhab Syafi'i sendiri gitu. Ya. Ada salah satu ulama yang di dalam madhab Syafi'i memaksa atau istilahnya tetap berpandangan bahwa kunut di dalam salat subuh itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan seperti itu. Imam Nawawi mengkritik habis-habisan itu gitu. Jadi kritik di dalam fikih juga ada. Ya, mau kritik yang internal, kritik kitab, kritik pendapat, atau kritik eksternal kepada luar-luar di dalam mazhab Syafi'i gitu. Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Termasuk di dalam level-level mujtahid gitu ya. Misalnya ada seorang ulama menempatkan seorang ulama A ke dalam ashabul wujuh atau ke dalam level A, B, C seperti itu. Ulama yang lain belum tentu menerima gitu. Oh enggak, dia belum masuk pada wilayah ini gitu. Dia masih berada di bawahnya misalnya. Itu kritik yang ini memang belum menjadi satu pembahasan khusus ya. Bisa menjadi satu mata kuliah khusus sebenarnya. Hanya saja belum ada rumusannya yang secara rapi sebagaimana dalam kritik hadis atau ad-dakhil fit tafsir di dalam dunia ulumul Quran dan tafsir itu. Barangkali demikian Ustaz Tildan. Baik Ustadz Sutomo, terima kasih Ustadz karena ini waktunya juga sudah lewat begitu dari jam yang sebenarnya. Ini ada usulan dari jamaah ini kalau bisa waktunya ditambah setengah jam atau 1 jam begitu supaya lebih puas untuk bertanya jawabnya begitu. Insya Allah gitu ya. Tapi saya juga sangat mengapresiasi jamaah yang senantiasa istiqomah, kemudian sangat aktif untuk memberikan pertanyaan. Salah satunya Pak Agus Sambuan, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi Pak Agus. Barakallahu fi. Nah, kita terima kasih kepada Ustadz Sutomo yang sudah meluangkan waktu dan tentu saja ilmunya untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Kita langsung nyambung nih di kajian berikutnya, yaitu bersama Ustadz Ahmad Syarwat, Sekolah Fikih di masa pandemi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan jamaah tadi sahurnya agak banyak begitu ya, karena harus banyak energi yang dikeluarkan. Masih pagi gitu, tapi harus sudah fokus dan mengeluarkan banyak tenaga karena kita kajiannya 3 langsung maraton begitu. Nah, saya akan sapa dulu Ustadz Ahmad Syarwat tanpa berlama lagi. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar saya buka dulu.